Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Fasyaraha Allahu bihi as-sudura wa anara bihi al-aqul. Wa fataha Allahu bihi a'yunan 'umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tawahudahu ila yaumil liqa'i. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, keluarga besar Rumah Quran Bunda Aisyah dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah melalui media online, meskipun berjarak antara satu sama lain, tapi insya Allah tidak mengurangi limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semuanya. Semoga kita dianugerahi niat yang lurus, tulus, sepenuhnya ikhlas melakukan semua aktivitas ini, baik sebagai pengelola maupun sebagai pengajar ataupun sebagai pelajar, sebagai murid, sama dalam level yang sama-sama karena Allah ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kekuatan untuk istiqomah di jalan ini, jalan yang sangat indah ini, jalan yang sangat mulia ini, yang sangat terhormat ini, karena tidak ada aktivitas yang lebih utama yang bisa dilakukan oleh manusia untuk dekat dengan Rabb-nya kecuali dengan mengkaji ilmunya, menelaah kalamnya, sehingga sungguh benar tentunya apa yang disabdakan Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang fokus dalam dunia pendidikan dan mengajar, tentu saja materi utamanya adalah Al-Quran, mengatakan bahwa antara pengajar dan pelajar itu setara sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama berkecimpung di satu fokus atau objek yang sama, yaitu ilmu. Sehingga dengan demikian kita akan selalu berada di level ini, di level yang dekat dengan Allah ini, seandainya kita tidak putus, tidak berhenti antara belajar ataupun mengajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan, dicurahkan selalu kepada teladan kita semua, pembawa risalah Islam, pembawa cahaya yang menerangi jalan hidup kita semua sebagai muslim dan mukmin, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan jelas dan nyata, sehingga terbentang jalan yang lurus di hadapan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW diutus oleh Allah, itu adalah hadian mahdian. Beliau adalah sirajan munira. Beliau adalah lentera yang menerangi perjalanan hidup kita. Maka selayaknya kita selalu memuji beliau, bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ustazah Umi Yusdiana
para pengurus RQ Rumah Quran Bunda Aisyah dimanapun berada, yang tadi saya dengar Masya Allah dari 7 kota. Yang saya tahu tentu selain Bekasi tadi ada Lampung, kemudian ada Bandung, disebut ada wallah alam saya lupa yang saya dengar tadi, dan ada yang tidak sempat saya tahu, tidak disebutkan. Ala kulli hal, ada ribuan orang yang menghadiri kuliah perdana ini. Ini tentu saja di satu sisi kita memang memiliki keterbatasan karena wabah yang sedang melanda, yang kita harapkan semoga Allah segera mengangkatnya. Tapi di sisi lain dengan kemudahan teknologi kita bisa berada di majelis ini, insya Allah tidak mengurangi bobotnya sebagai majelis ilmu untuk bersama-sama memulai insya Allah langkah awal. Karena ini kuliah perdana, berarti setelah ini aktivitas perkuliahan ataupun aktivitas pengajaran akan berlangsung dengan intensif sebagaimana sebelumnya. Mudah-mudahan acara ini merupakan acara pembuka bagi kita semua yang benar-benar membukakan banyak hal untuk kita. Dan tentu saja kita sangat yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala apabila kita betul-betul serius, tekun dan bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka kesungguhan kita, keseriusan kita dalam bertalabul ilmi ini akan menjadi gerbang yang membukakan banyak jalan. Lanahdiyannahum subulana. Allah menjanjikan bukan hanya satu jalan yang akan Allah bukakan untuk kita, tapi akan banyak jalan yang dibukakan Allah untuk kita semua. Lanahdiyannahum subulana. Untuk itu saya tentu berharap kepada semua anak-anakku, para peserta program ataupun kegiatan di Rumah Quran Bunda Aisyah dimanapun berada, untuk meluruskan niat, membulatkan tekad untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu, bersungguh-sungguh dekat dengan kalam Allah, dengan Al-Quran, dengan segala levelnya, semua levelnya, dari mulai tilawatan hingga hifdzan, hingga tafhiman atau fahman, hingga tadabburan wa hikmatan. Itu semua harus diseriusi, karena memang Al-Quran adalah sumber kebenaran, sumber pedoman hidup kita semua. Maka ananda semua, anak-anakku semua berada di gerbang pintu yang tepat untuk dengan tegar dan yakin melangkahkan kaki ke depan, agar memang bisa meniti dan menata hidup dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dengan segala keistimewaannya yang kita ketahui adalah kitab terakhir atau wahyu terakhir yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk umat manusia. Artinya sepanjang perjalanan hidup manusia dari Nabi Adam alaihissalam telah banyak wahyu yang diturunkan oleh Allah, banyak petunjuk yang disampaikan oleh Allah melalui rasul-rasulnya. Semua petunjuk itu, semua pedoman itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditutup dengan Al-Quran. Maka Al-Quran adalah wahyu terakhir. Dan tentu saja yang menyampaikan Al-Quran, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, juga adalah Nabi terakhir. Tidak akan ada lagi petunjuk baru dari Allah untuk kehidupan manusia, sebagaimana tidak akan ada lagi Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Nabi Muhammad SAW. Sudah sempurna masalahnya, sempurna apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan ini.
dalam kehidupan dunia. Allah yang menciptakan dunia ini dan seisinya. Allah yang menciptakan alam semesta termasuk bumi. Dan Allah yang menciptakan kehidupan di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan aturan kehidupan itu. Bagaimana harus dijalani oleh semua atau mengikat semua yang ada dalam bumi ini untuk betul-betul sempurna sesuai kehendak Allah. Allah sudah menurunkan pedomannya, petunjuknya. Sudah sempurna. Rasulullah SAW mengatakan, masali wa masalul anbiya. Perumpamaanku dengan para nabi sebelum beliau, yang tentu saja wahyu dan petunjuk Allah akan diturunkan kepada para nabi dan rasul. Itu seperti orang yang sedang membangun satu rumah atau membuat satu bangunan. Fondasinya sudah, rancang bangunnya sudah, dindingnya sudah, semuanya sudah, kecuali satu sudut. Satu sudut itu belum sempurna. Sampai Rasulullah SAW kemudian diutus oleh Allah dan kata Rasulullah, akulah sudut itu. Artinya dengan kehadiran Rasulullah SAW, dengan diturunkan Al-Quran, sempurna semua sudah tunjuk Allah dalam kehidupan umat manusia di dunia ini. Ini artinya, kalau manusia ingin hidup dengan benar, dengan nyaman, dengan segala bentuk keseimbangan, keserasian, keharmonian. Yang indah dalam hidup kan itu. Yang indah dalam hidup itu ketika terbangun keseimbangan, terbangun keharmonian. Tidak unggul menonjol di satu sisi, tapi kemudian ada gap, ada jurang, ada ketimpangan dengan sisi yang lain. Itu bukan yang kita inginkan. Keindahan atau kesempurnaan kehidupan itu terletak pada keseimbangan, terletak kepada keharmonian. Dan itu yang bisa menciptakan hanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apabila manusia ingin hidup di dunia ini dengan merasakan tadi kebahagiaan yang sempurna di dunia sebelum di akhirat tentunya, maka tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain kecuali dengan berpedoman dengan petunjuk Allah. Kalau manusia mengesampingkan petunjuk Allah dalam hidupnya dan menata hidupnya tanpa atau dengan menyingkirkan baik itu keseluruhan atau sebagian dari petunjuk Allah, maka kebahagiaan yang diinginkan tidak akan tercapai. Karena tidak ada yang sempurna selain petunjuk Allah. Dan petunjuk Allah itu intinya adalah Al-Quran. Inilah persoalan jahiliyah sebelum Al-Quran diturunkan. Dan inilah persoalan manusia modern yang sedikit banyak juga jahiliyah ketika menyingkirkan Al-Quran dari kehidupan. Gambaran Rasulullah SAW bahwa apa yang telah dibuat oleh para nabi yang jumlahnya ratusan ribu itu sebelum beliau, dengan apa yang beliau buat itu seperti sekumpulan arsitek, sekumpulan orang-orang yang bekerja untuk membangun sebuah bangunan. Semuanya sudah tertata, sebuah terbangun, dan itulah Al-Quran. Kemudian indah di tahun 10 Hijriah, yang itu artinya hanya kurang lebih 3 bulan sebelum Rasulullah SAW wafat, Allah menurunkan ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku menyempurnakan agama kalian.
sempurna sudah. Maka kesempurnaan itu apabila di otak-atik justru malah merusak kesempurnaan. Apalagi kalau kemudian dirombak, apalagi kalau kemudian direduksi, dikurangi, apalagi kalau kemudian diruntuhkan. Saya yakin sepenuhnya manusia semuanya, baik yang kafir sekalipun, apalagi yang mukmin, tujuan hidupnya adalah mencapai kebahagiaan di dunia ini. Tentu di dunia ini tidak ada yang ingin sengsara di dunia pada dasarnya. Bahagia. Masalahnya kalau di akhirat tinggal yang bermain iman. Tapi kan di dunia orang yang kafir sekalipun ingin bahagia, pasti. Dan memang itu yang harus menjadi pandangan dasar hidup seorang mukmin, orang beriman. Doa yang sering, bahkan barangkali paling sering kita baca, yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lihat. Jadi Rasulullah SAW mengajari kita semua bahwa orang-orang beriman itu tidak hanya meminta kebaikan atau kebahagiaan di akhirat, tapi juga kebahagiaan di dunia. Di dunia berarti memang sifatnya materialistik. Dan tidak ada yang salah dengan kebahagiaan materi. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah penyalahgunaan terhadap materi. Materi ini adalah zina. Ini adalah keindahan perhiasan dunia. Qul man harrama zinatallah. Siapa? Katakan, siapa yang mengharamkan kenikmatan dunia, materi yang indah-indah itu? Enggak haram pada dasarnya. Yang diciptakan oleh Allah, akhrajaha li ibadihi, untuk hamba-hambanya. Nah, pada dasarnya enggak. Yang bermasalah itu menyalahgunakannya. Tapi materinya bukan masalah. Al-Quran yang mengajarkan kita bagaimana Nabi Sulaiman bergelimang materi itu. Siapa yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Konglomerat mana di dunia ini yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Sekaya-kayanya siapa sekarang? Bill Gates? Siapa? Bezos? Itu siapa lagi? Warren Buffett? Siapa lagi? Orang-orang kaya dunia. Mark Zuckerberg? Tapi barusan kekayaannya digeser sama Elon Musk, pemilik Tesla. Oke. Tapi coba sandingkan dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam, dia mengendalikan jin yang kemudian dipekerjakan dalam Al-Quran, kulla banna'in wa ghawas, membangun bangunan yang megah-megah. Kuli bangunannya jin, gitu kan, kebayang seperti apa kerjanya, siang malam gak kenal capek. Itu di atas tanah, ke bawah nyelam, ghawas, ke kedalaman laut untuk mencari perhiasan-perhiasan dari laut, mutiara dan lain sebagainya. Kebayang nggak seperti apa kayaknya Nabi Sulaiman? Ketika Ratu Balkis mau menyogoknya, ketawa Nabi Sulaiman. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Dia mau nyogok supaya tidak diserang dengan hadiah emas, intan, berlian, mutiara dan seterusnya, perhiasan. Dikawal oleh tentara pasukan dari Sabah, soalnya jauh dari Yaman ke Palestina, gitu ya. 2000 km itu. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Itu kan bahasa ngejek. Kalian bangga merasa telah memberi atau membawa banyak harta dengan hadiah kalian itu. Kalian bangga dengan segitu. Bagi kita bukan, nggak ada apa-apanya. Kan itu dari Sulaiman.
Itu dibuktikan dengan ketika Balkis datang kan. Masuk ke singgasana Nabi Sulaiman aja Balkis udah langsung gugup. Baru menginjak lantainya aja. Itu saking tidak terbayangnya. Hasibat hulujatan. Ngangkat itu dasternya kali. Oh, ya bukan daster kali ya. Ratu. Fakashafat an saqaiha. Sampai tampak betisnya saking tingginya. Kenapa? Karena dia menduga masuk ke lantai singgasana Nabi Sulaiman itu masuk ke air, padahal bukan air. Sarhun mumarradun min qawarir. Itu ada lantainya Balqis. Kalau dibahasakan begitu. Cuma memang lantainya bening, jernih sekali sehingga nggak bisa, nggak tampak secara kasat mata, seakan-akan betul-betul mau berjalan atau menginjak air gitu. Saking beningnya. Sarhun mumarradun min qawarir. Qawarir itu kaca-kaca. Ya sebenarnya termasuk kristal itu bisa dari kaca. Bening sekali. Baru segitu coba bayangkan. Sampai Balkis nggak terbayang. Oh, kalau masalah harta aku nggak ada apa-apanya, kekayaan. Jadi Al-Quran yang memberikan gambaran kepada kita. Artinya ketika Nabi Sulaiman diberi kekuasaan dan kekayaan yang seperti itu, pada dasarnya kan nggak haram. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakannya itu untuk manusia. Akhrajaha li ibadi. Wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Walladzi khalaqa lakum, dan seterusnya. Semua yang di bumi itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Jadi seorang mukmin tidak berpikir bahwa untuk bahagia di dunia seorang mukmin itu harus miskin. Enggak. Pada dasarnya tidak ada keharusan untuk miskin. Karena juga tidak ada celaan untuk kaya. Emang orang kaya tercela? Tidak. Tapi yang jelas, pilihan apapun yang kita ambil sebagai orang beriman terkait dengan kehidupan kita di dunia ini, itu harus bahagia. Cara berpikir kita, kerangka berpikir kita, seorang muslim tidak hanya berbahagia di akhirat dengan kebahagiaan nikmat akhirat, tapi juga berbahagia di dunia dengan kenikmatan hidup di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sempurnanya. Ketika manusia, kita kembali pada dasarnya, baik kafir ataupun mukmin ingin berbahagia di dunia, ingin memperoleh kebahagiaan dunia. Kehidupan dunia ini bagi kita hanya tamu. Kita hanya pengunjung. Kita hanya numpang lewat. Umur dunia jelas, atau umur dunia dan bumi ini jelas lebih panjang dari takdir umur kita semua. Sehingga kita hanya numpang lewat. Kita hanya satu di antara sekian generasi yang pernah hidup di dunia ini. Ini lagi-lagi prinsip Islam. Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita semua, kun fid dunya, sebagaimana hadisnya atau pesannya kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Selama menjalani hidupmu di dunia ini, kamu harus bersikap, kamu harus berlaku sebagaimana seorang asing, tamu yang datang di suatu tempat, gharib, atau sebagai musafir yang tidak pernah merasa harus tinggal permanen. Kan akan beda. Orang yang tinggal menetap sebagai penduduk tetap, penghuni, permanen residen
dengan seorang tamu, seorang asing yang bertamu, atau seorang yang singgah dalam perjalanan. Ini akan membedakan cara hidup kita. Orang yang singgah atau orang yang hanya bertamu, dia tidak merasa sepenuhnya nyaman karena ada tempat permanen, hunian permanen bagi dia, yaitu akhirat. Ya, itu akhirat. Seorang yang melakukan perjalanan jauh, apakah akan membawa semua kekayaan yang dimilikinya? Tidak mungkin. Paling dia akan membawa bekal secukupnya, termasuk pakaian juga, paling satu koper lah, katakanlah begitu kan. Kan nggak mungkin dia akan mengangkut lemarinya kalau dia musafir. Itu pindah rumah kalau bawa semua lemari. Itu ada 3 lemari diambil semua seisinya. Kan kalau orang musafir nggak akan begitu kan. Paling dia ambil 1 koper untuk salin, untuk ganti baju selama perjalanannya itu. Kalau kotor-kotor, dia singgah sehari 2 hari, dia bisa laundry cepat, kilat. Kan gitu. Dia nggak berpikir membawa semua bajunya. Tidak mungkin dia membawa semua hartanya. Nggak mungkin. Hanya cukup untuk perjalanan aja, secukupnya perjalanan. Ya cukup 2 lembar, 3 lembar kartu ATM. Kalau sekarang. Kalaupun dia punya 5 kendaraan, dia cukup bawa 1 kan. Masa dia akan bawa 5-5-nya? Kecuali kalau memang rombongan, itu lain hal. Tapi pada dasarnya pesafir itu pasti akan membawa apa adanya. Secukupnya saja. Hidup begitu. Artinya di satu sisi, kita harus bahagia di dunia sebelum bahagia di akhirat. Itu prinsip Muslim. Tapi kebahagiaan kita di dunia bukan kebahagiaan orang yang tenggelam. Karena kita tahu ada tujuan akhir dari kehidupan kita. Makanya doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini artinya kebahagiaan dunia yang kita inginkan di dunia ini adalah kebahagiaan yang sinkron. Kebahagiaan yang nyambung dengan kebahagiaan di akhirat. Dalam arti lain, kebahagiaan dunia yang kita inginkan adalah kebahagiaan yang menghantarkan, yang menjembatani, yang memfasilitasi kita menuju kebahagiaan akhirat. Itu yang kita kejar, itu yang kita cari. Dan ini tidak bisa kita wujudkan, kita realisasikan kecuali kalau kita sepenuhnya berkomitmen dengan petunjuk Allah dalam kehidupan ini. Ini yang tidak dimiliki orang-orang kafir. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Yang orang yang menyingkirkan. Ittakhadul Qur'ana mahjura. Menyingkirkan Al-Quran dari kehidupan. Sehingga kalaupun dia kelihatan bahagia, ataupun dia merasa bahagia, itu kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang pincang, karena kebahagiaan yang tidak akan menyambung dengan kebahagiaan sejati yang sebenarnya itu menjadi PR besar, titik terdalam hatinya, jiwanya, spiritualitasnya, apalagi akhiratnya. Allah tidak menafikan bahwa orang-orang yang tidak beriman Al-Quran itu bisa mencapai gelimang kenikmatan dunia. Allah tidak menafikan bahwa orang-orang yang kafir, yang ingkar, bahkan memusuhi Al-Quran itu tidak akan melahirkan karya-karya besar secara duniawi. Allah tidak menolak itu, Allah tidak menafikan itu. Bahwa hanya orang beriman yang akan bisa kuat, berkuasa di dunia. Enggak. Secara duniawi, dengan hukum duniawi, hukum materi bisa. Allah mengatakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Orang-orang kafir itu tahu. Mereka akan bisa memiliki ilmu
untuk menguasai zahiran, sisi lahir, sisi zahir, sisi permukaan. Kalau kulit itu kulit permukaan, kulit luar dari kehidupan dunia ini, tapi tidak akan pernah masuk ke esensinya memang. Jadi bisa. Tapi bobot dari semua karyanya, dari apa yang mereka atau sebagai hasil dari apa yang mereka ketahui, amaluhum kasarab, bobotnya itu seperti fata morgana. Jadi tidak menghasilkan sesuatu yang hakiki. Selesai di dunia, udah. Padahal dunia itu tempat singgah. Sebentar aja, paling kan 80 tahun. Kita ambil inilah yang wajar-wajar ya. Artinya yang umum. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu sudah. Bill Gates sebentar lagi juga habis kok. Warren Buffett juga begitu, udah tua-tua itu. Gitu ya. Mereka akan lewat. Sebentar aja. Sementara kehidupan gak berhenti kan di dunia, akan masuk ke akhirat. Makanya amaluhum kasarab. Karya-karya mereka itu tidak lebih dari atau ibarat fata morgana, kamuflase. Karena hanya permukaannya saja. Orang mukmin enggak. Permukaan iya, dalamnya iya. Permukaannya saya sudah berikan contoh. Nabi Sulaiman. Dalam Al-Quran banyak contoh. Ada Zulkarnain. Kurang apa Zulkarnain? Kekuasaannya, kekayaannya, kemampuan teknologinya. Baca dalam surah Al-Kahfi. Itu orang-orang awam, orang-orang lemah yang minta perlindungan dari Zulkarnain, dari serangan Ya'juj dan Ma'juj yang selalu mengintimidasi mereka, merampok kekayaan mereka seenaknya. Itu kan mereka orang lemah secara teknologi. Cuman mereka punya negeri yang melimpah hasil buminya. Yang mereka bayang apa? Yang penting tutup aja tuh satu-satunya celah antara dua gunung yang menjadi jalan keluar masuk Ya'juj dan Ma'juj ke negeri kami. Artinya kalau itu tertutup, kami aman. Udah, yang penting tutup saja. Itu kan ada dalam batas nalar orang-orang yang lemah itu. Yang mereka minta apa kan? Antaj'ala bainana wa bainahum sadda. Yang penting sad. Sad itu lebih ke fungsi. Sadda yasuddu. Itu fungsi. Fungsinya menutup. Yang penting menutup aja. Asal mereka nggak bisa masuk udah cukup bagi kami. Kan begitu. Tapi Zulkarnain sebagai seorang penguasa besar kan sampai Masyrik dan Maghrib. Artinya darat, ujung barat dan timur dia bisa jangkau, dan itu dengan segala kemudahan karena ada asbab, ada sabab. Artinya punya segala fasilitas, tools, perangkat untuk bisa meraih semua itu. Ya, mudah. Ya kalau kita pikir saya ingin keliling dunia nggak kebayangkan, pertama duitnya nggak punya kan gitu. Tapi kalau orang punya duit gampang, jalan-jalan ke bulan aja bisa kok dia. Kan sekarang ada wisata ke bulan itu, bayar 5 miliar kalau nggak salah. Jadi bayar 5 miliar ke bulan pulang pergi. Oh nggak kayak kita bukan nggak kebayang. Kalau dia mah bisa aja orang punya duit. Saya ya membahasakan keterbatasan kita karena kita sudah terbiasa dengan segala kemunduran. Padahal kaum muslimin dulu itu luar biasa itu. Artinya moyang kita, generasi-generasi muslim di era kegemilangan peradaban kita itu luar biasa. Yang sekarang itu menjadi satu kebiasaan atau kemudahan bagi orang-orang barat itu karena fasilitasnya itu dulu dimiliki oleh kaum muslimin. Kaum muslimin yang punya itu semua. Mereka malah nggak kebayang. Saya belum lama ini membaca sejarah pembangunan Masjid Bani Umayyah oleh Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 80-an Hijriah. Artinya masih berapa puluh tahun dari wafatnya Rasulullah SAW. Belum 100 tahun. Ada catatan sejarah terkait pembangunan masjid itu.
Masjid itu begitu luas. Masjid Bani Umayyah Damaskus masih ada sampai sekarang, masih berdiri. Cuman sekarang sulit kita berkunjung ke sana. Saya belum pernah berkunjung, saya ingin sekali. Tapi dia tahu Suriah lagi konflik, Damaskus. Walid bin Abdul Malik ketika membangun Masjid Bani Umayyah itu mempekerjakan 12.000 orang dari berbagai negeri dengan segala keahlian, karena dia ingin membuat bangunan yang artinya kalau bahasa kita masuk ke bagian dari keajaiban dunia, warisan keajaiban dunia kalau bahasa kita begitu. Berapa dana yang dia gunakan? Dia menyiapkan 400 kotak uang dinar emas, 400 kotak. Setiap kotaknya disebutkan 28.000 dinar. Berarti sekitar berapa? 28.000. Sekitar 110 miliar. Satu kotak. Di kita membangun masjid 100 miliar itu udah kayak apa megahnya? 100 miliar. Yang kan 100 miliar, 10 miliarnya udah megah kan masjid itu. Itu satu kotaknya. Dia nyiapin 400. Ada satu tiang di Masjid Bani Umayyah yang di Andalus di Damaskus itu. Satu tiang dari marmer khusus. Warnanya kemerah-merahan. Itu harga satu tiang itu. Menghabiskan dana 1.500 dinar. Padahal ada berapa ratus tiang di situ. Itu yang satu itu 1.500 dinar, sekitar 6 miliar. Bisa bikin masjid jadi satu di kita. Itu tiangnya tok. Kan itu ya. Kita kembali. Al-Quran memberikan contoh itu. Ini artinya apa? Ketika kita membaca Al-Quran, kita memegang Al-Quran, ketika kita masuk ke kedalaman Al-Quran, maka sebenarnya kita sedang merangkum, kita sedang menarik, menggali sumber pijakan, sumber pedoman hidup kita. Untuk tadi, bahagia di dunia sebelum bahagia di akhirat. Karena itulah keseimbangan yang sesungguhnya. Bukan ada keunggulan pada satu sisi tapi kemudian keterpurukan di sisi lain. Itu enggak imbang, enggak harmoni. Ada dalam keharmonian itu. Dan itulah kesempurnaan yang dimaksud Rasulullah SAW. Makanya din ini adalah din wasat. Umat ini adalah umatan wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Karena kelebihan itu. Karena keunggulan itu. Ini yang tidak dimiliki sekali lagi dengan segala kemajuannya Barat dan peradaban Barat. Sekarang kita karena juga ikut-ikutan materialistik, itu silau melihat Barat. Karena kitanya materialistik, menganggap Barat segalanya. Karena kitanya materialistik, kita sudah terkontaminasi. Tapi kalau kita tidak, kita akan melihat Barat itu masalah, Barat itu penyakit. Enggak harus nyinyir ke Barat, dalam arti nyinyir di sini kemudian menafikan sama sekali Barat, enggak. Kita akui ada sisi-sisi yang bagus dari Barat. Tapi bukan itu idealnya kehidupan dunia, bukan. Bukan itu idealnya. Barat itu bukan model ideal kehidupan dunia. Kita akui kelebihan-kelebihannya, tapi bukan itu model ideal. Sehingga kita tidak silau melihat Barat. Sehingga kita melihat ke dalam umat Islam ini kita memiliki sesuatu yang luar biasa, yang itu sebenarnya esensi yang kehilangan dari Barat. Barat kehilangan wa fil akhirati hasanah. Barat kehilangan ruh. Barat kehilangan spiritualitas. Yang itu membuat kebahagiaan fisiknya saja itu timpang. Secara fisiknya timpang.
Apalagi kalau sudah masuk antara fisik dan non-fisik. Al-Quran, anak-anak harus paham, Al-Quran. Al-Quran itu bukan sekedar rangkaian bacaan yang itu tentu dengan iman kita tahu itu kalamullah, kalau kita baca berpahala. Bukan sekedar itu. Bukan. Kalau Al-Quran batasannya berhenti di situ, terbatas di situ, maka kita tidak akan dapatkan sosok Abu Bakar yang ketika baca Al-Quran itu sangat tersentuh, sehingga kemudian Al-Quran tuh Abu Bakar tuh kalau baca Al-Quran di Mekah itu jadi tontonan, terutama anak-anak dan kaum wanita di Quraisy, karena laki-lakinya kan gengsi, karena menarik, membaca sesuatu begitu khusyuk dan menangis. Tapi itu baru satu sisi. Abu Bakar ya Abu Bakar. Di sisi lain kita tahu Bunda Aisyah. Ini namanya Bunda Aisyah loh. Saya harus men-challenge. Namanya Bunda Aisyah tapi kemudian nggak ngerti sosok Bunda Aisyah. Wah kacau tuh. Jadi stempel doang Bunda Aisyah. Tapi nggak tahu Bunda Aisyahnya kayak gimana. Harus tahu. Harus tahu karakternya, harus menjadi inspirasi Bunda Aisyah itu, dan memang luar biasa. Bunda Aisyah bukan sekedar orang yang hafal Quran, bukan hanya seorang yang mengerti, faham isi Al-Quran. Sampai pada level mana coba fahamnya? Bunda Aisyah itu rujukan. Sampai Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sampai para khalifah, para penguasa, apalagi tokoh-tokoh biasa umat, itu menjadikan Bunda Aisyah rujukan, nanya banyak hal yang sulit-sulit untuk dipahami ke Bunda Aisyah. Dan Aisyah itu melahirkan guru-guru besar. Bunda Aisyah itu madrasah. Dengan aktivitas terbatas di dalam rumah, waqarna fi buyutikunna, dan diamlah di dalam rumah. Tapi dengan diam dalam rumah, Bunda Aisyah itu kemudian melahirkan Urwah bin Zubair, Amrah binti Abdurrahman, dan seterusnya. Ummu Kulsum binti Talha. Itu semua guru-guru besar. Menjadi ulama-ulama, baik laki-lakinya maupun perempuannya, yang menjadi guru dari para ulama generasi berikutnya. Ayo, namanya Bunda Aisyah. Challenge ke sana. Bunda Aisyah itu orangnya tidak bisa mendiamkan satu kondisi yang menurutnya tidak ideal di lapangan. Terjun. Ketika kasus pembunuhan Utsman bin Affan berlarut-larut, itu terjun untuk memberikan sumbangsi, berkontribusi, pemikiran, ide untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi Bunda Aisyah itu orangnya sangat update kalau bahasa kita sekarang. Tidak kudet. Update, berada di pusaran permasalahan besar umat. Jadi bukan sekedar tahu resep masakan yang enak, bukan sekedar begitu. Walaupun dengan segala keterbatasan ruang geraknya, tapi pemikirannya besar, visinya besar. Itu Bunda Aisyah. Ini karena saya teringat namanya Bunda Aisyah. Oke lah. Kita kembali. Al-Quran itu difahami dengan sangat luar biasa oleh Abu Bakar, sampai membentuk karakternya, kepribadiannya. Di satu sisi Abu Bakar seperti tadi ketika baca Al-Quran, di sisi lain ketika Abu Bakar As-Siddiq diminta pendapat oleh Rasulullah SAW, sampaikan Rasul minta pendapat Abu Bakar menyampaikan pendapat yang brilian. Ketika orang-orang bertanya kepada Abu Bakar bisa menyampaikan dengan ilmu yang mendalam. Tapi juga kata Bunda Aisyah di saat yang sama, kana atjala Quraisy.
Abu Bakar itu orang yang paling aktif berdagang di antara orang-orang Quraisy. Bahkan kok bisa ya orang yang baca Al-Qur'annya begitu menghayati sampai menangis sampai dan memahami begitu mendalam, tapi di saat yang sama kok dia berbisnis? Lah kok bisa? Jangan kemudian pikir bahwa bisnisnya Abu Bakar itu di luar pemahamannya terhadap Al-Quran. Enggak, sama sekali. Itu bagian dari itu. Ini bukan sekedar masalahnya ingin mendapatkan harta dan kesenangan dunia. Enggak. Karena bukan hanya Abu Bakar. Umar juga berdagang. Dua orang ini orang terdekat dengan Rasulullah. Ummu Salamah mengatakan, kalau tidak salah Ummu Salamah, kedekatan Umar dengan Rasulullah SAW tidak menghalangi Umar untuk kemudian berbisnis. Gitu ya. Dan kedekatan Rasul dengan Umar itu tidak membuat Rasulullah kemudian melarang Umar untuk berbisnis. Rasulullah dibenarkan, bukan sekadar dibiarkan, tapi dibenarkan. Emang dagangnya kemana? Ke pasar Tamrin City sini, Tanah Abang? Enggak. Namanya Abu Bakar, Umar dan para sahabat itu kalau dagang itu artinya dagang itu sebuah perjalanan bisnis. Ada keterangan Abu Bakar itu setahun sebelum Rasulullah wafat itu masih dagang ke Busra. Busra itu masih dekat Jordan sekarang. Jadi kalau dagang itu bukan buka lapak di pasar malam, bukan itu levelnya Abu Bakar, Umar dan lain-lain itu. Mainnya ke Hong Kong, mainnya ke Melbourne kalau dagang itu. Dan seterusnya itu begitu. Levelnya itu. Dan ini tidak keluar dari kedekatannya dengan Al-Quran. Ini harus kita pahami dengan baik. Justru karena mereka itu memahami Al-Quran dan mereka itu digembleng oleh Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, Rasul melihat mereka. Dan bukan hanya Abu Bakar dan Umar. Sekarang pada anak-anakku semua, kalau boleh saya nambah PR. Tapi tadi sudah PR ya, tambah PR banyak nanti. Kan ada istilah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang dijamin masuk surga itu banyak. Jumlahnya banyak, ribuan. Cuman dari ribuan orang itu ada 10 yang sangat istimewa. Istimewa kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menyebut mereka dalam satu kesempatan. Menyebut mereka yang 10 ini. Kalau yang lain-lain kan dalam berbagai jannah. Wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Itu dalam satu kesempatan belum menyebut 10 orang itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ayo terus sebutin lagi tuh. Coba masing-masing 4. Siapa di luar 4 itu? Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah. Abdullah, namanya Abdullah, Abu Ubaidah itu Abdullah bin Amir Ibn al-Jarrah. 10 sahabat ini, coba artinya PR-nya apa? Coba cari bagaimana kedekatan mereka dengan Al-Quran. 10 orang ini. Tadi Abu Bakar sudah saya sebutkan ya. Umar kan ada guratan di pipi Umar tuh yang nyata kelihatan. Dan orang tahu guratan itu bukan karena apa-apa, itu adalah jalur air mata Umar. Umar tuh kalau baca Quran tuh pasti nangis. Karena seringnya nangis itu sampai ada guratan itu membekas. Umar yang terkenal garang itu kalau baca Quran itu langsung meleleh. Beda. Kita ini nggak segarang Umar ketika membela agama. Tapi kalau baca Quran hati kita juga keras itu, nggak meleleh. Ada sesuatu dengan kita. Umar itu garangnya minta ampun. Orang-orang itu apalagi anak-anak itu, perempuan. Ngelihat Umar kejauhan tuh takut.
Ya jangankan orang, Rasulullah SAW sendiri mengatakan setan aja takut gak ketemu Umar itu. Hanya kalau Umar jalan, kemudian setan jalan dari alang berlawanan, setan itu akan melipir, gitu ya. Melipir itu nyari jalan lain gitu. Padahal Umar nggak lihat setan, enggak, setannya lihat Umar. Tapi dia melipir gitu, nggak mau betul-betul ketemu gini dengan Umar, enggak. Tapi Umar kalau baca Quran meleleh di air matanya. Itu artinya orang yang mendalam pemahaman agamanya itu. Nggak bisa orang sembarangan begitu. Begitu juga Utsman itu kan dibunuh. Saat dibunuh itu sedang baca Quran. Darahnya itu menciprati ayat Al-Quran. Ada satu ayat mengatakan mushaf yang dipegang Utsman ketika dia dibunuh itu kemudian terdapat satu ayat yang tertutup atau yang terkena darah Utsman itu, yaitu ayat dalam surah Al-Baqarah, fasayakfikahumullah, Allah yang akan menyelesaikan urusanmu dengan mereka, para pembunuhmu itu. Karena kemudian faktanya memang kasus hukum Utsman, pembunuhan Utsman itu tidak tuntas, tidak selesai, artinya tidak dikisos. Dan ayat itu subhanallah hikmahnya, itu petunjuk luar biasa, Allah yang akan menuntaskannya, luar biasa itu. Baik, artinya coba gali interaksi para sahabat yang 10 orang itu yang masuk, yang dijamin masuk surga itu dengan Al-Quran. Seperti apa sih? Oke, itu nanti akan dapat ya kalau membaca, kalau menggali dapat, insya Allah dapat. Baca di buku-buku, ya di buku sirah ada pasti, tapi sedikit. Buku khusus tentang biografi lah, ada biografi sahabat, kan ada 60 sirah sahabat, ada 65 manusia langit yang saya terjemahkan, ada berbagai macam buku. Ada buku khusus tapi saya tidak tahu sudah diterjemahkan belum. Ar-Riyad An-Nadhirah fi Manaqibil Asyarah, karya Al-Muhib At-Tabari. Ar-Riyad An-Nadhirah fi Manaqibil Asyarah. Dan buku-buku lain banyak sebenarnya. Saya ingin mengulas sisi lainnya. Ketika nanti anak-anakku membaca 10 orang ini dan interaksinya dengan Al-Quran seperti apa, ada satu fakta yang menarik. 7 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah orang kaya. Adalah orang-orang kaya. Yang miskin itu 3 dari 10 itu. Ali bin Abi Thalib itu miskin. Kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, itu yang diketahui hidup miskin. Walaupun kalau saya gali lebih dalam, sebenarnya nggak miskin-miskin amat sih untuk ukuran kita juga, itulah. Ya semiskin-miskinnya Ali kan nggak mungkin melantarkan keluarga dan anaknya nafkahnya kan, nggak mungkin lah. Tahu anak Ali berapa? Anak Ali itu 33 anaknya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Coba orang punya anak 33, itu kira-kira ngasih makannya gimana? Ya memang bukan berarti 33 kecil semua, ya enggak lah gitu loh. Pasti ada yang gede. Tapi sampai 33 kan nggak sedikit intinya loh. Orang yang kemudian bisa menghidupi anak 10 normal, itu nggak mungkin dibilang miskin-miskin amat, juga nggak mungkin, kan gitu kan? Nggak mungkin dibilang miskin-miskin amat. Itu gambarannya aja lah, supaya mudah. Tapi kita lah, maksudnya dibanding yang lain itu miskin, yang 3 itu miskin. Dari yang 10 itu 3 itu miskin. Tapi 7 kaya. Artinya selain Ali, selain Sa'id bin Zaid, selain Abu Ubaidah itu kaya, orang kaya itu. Ya yang 7 tadi yang saya sebut namanya ya. Mudah-mudahan ingat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kaya tuh. Di antara yang 7 yang kaya ini, Sa'ad bin Abi Waqqas itu yang paling kecil kekayaannya. Artinya yang paling miskin di antara yang kaya. Supaya tahu gambarannya aja. Sa'ad bin Abi Waqqas itu satu ketika
setelah Rasul wafat tentunya, ketika ekonomi umat Islam sudah begitu berkembang. Dia zakat malnya saja itu 5.000 dirham atau 500 dinar. Saat itu 1 dinar sama dengan 10 dirham. Zakat malnya ya. Tentu zakat mal itu kan setahun sekali pada dasarnya kan. Artinya bisa jadi di tahun berikutnya berbeda, bisa berkurang, bisa juga bertambah. Tapi yang pernah ada catatannya 500 dinar. Tahu 500 dinar itu berapa sekarang? Ini ada dinar nih. Kayaknya cuma 1. Bukan dinar ini, gram. Cuma 1 gram. Kalau dinar itu kan 4,1 gram. 4,25 gram. Ini nggak nyampe nih. Setengah dinar. 1 gram dari EOE Gold. Sponsor kali. Apa? Saling mensponsori dalam kebaikan, mempromosikan dalam kebaikan. 1 dinar itu 4,25 gram. Ada perbedaan antara dinar dari masa ke masa. Dinar di zaman Rasulullah SAW, menurut keterangan para peneliti, itu bisa dikatakan hampir murni. Kandungan emasnya menurut Profesor Imarah itu antara 97 sampai 100%. Itu sama dengan 24 karat dong. Sementara kalau di kita sekarang itu ukurannya pakai 22 karat. Makanya 1 dinarnya saya cek itu, saya update ya, 3.600.000-an di logam mulia itu 1 dinarnya. Itu karena 22 karat. Kandungan emasnya sekitar 91 atau 92%. Tapi kalau 97 sampai 100%, itu bisa 4 juta itu. Jadi 1 dinar 4 juta. Lah, zakat malnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mencapai 500 dinar. Berarti berapa? Sekitar 2 miliar zakatnya lah. Ayo RGBA Rumah Quran Bunda Aisyah, ada yang ngasih zakat sampai 2 miliar. Ini zakatnya Sa'ad bin Abi Waqqas loh, dalam satu kesempatan yang diserahkan kepada gubernur Madinah pada masa itu. Saya dapatkan catatannya ini. Subhanallah. Itu artinya kan 2,5% kan dari kekayaannya, malnya. Itu artinya saat dia berzakat 2 miliar, berarti uang Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada 80 miliar kan? 80 miliar. Seorang ahli surga loh ya. Seorang yang sangat dekat dengan Al-Quran loh ya. Yang sholatnya di belakang Rasulullah dan mirip Rasulullah ya. Muridnya, gemblengannya Rasulullah ya. Punya duit 80 miliar. Saat itu. Kan kalau kita merasa kayaknya nggak pantas deh, masa saya hafal Quran tapi saya punya duit 20 miliar, alah nggak seberapa. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika meninggal dunia itu nilai warisannya itu sekitar 25.000 dinar, sekitar 100 miliar ketika meninggal. Catat baik-baik ya, bukan 25.000 dinarnya, bukan 100 miliar. Catat baik-baik. Sepanjang hidupnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu gemar bersedekah. Artinya ketika hidupnya itu nggak pelit, sehingga ketika dia meninggal itu uang segitu itu sebenarnya bisa dikatakan sisa dari yang dia pakai dalam hidupnya, yang itu banyak dia sedekahkan. Berarti sebenarnya duitnya ketika hidup berapa? Cari sendiri. Saya perlu angkat ini. Inilah salah satu keajaiban Al-Quran. Ketika membangun paradigma cara pandang hidup yang sempurna, yang seimbang. Ingat loh ya, para sahabat ini jelas murid-murid langsung Nabi SAW. Jelas mereka itu sekian panjang hidupnya itu bersama Rasulullah langsung. Dan mereka beraktivitas sampai berdagang, berbisnis dan sebagainya. Itu disaksikan langsung Rasulullah SAW di masa Rasulullah. Tadi saya sudah ceritakan.
Dan Rasulullah melihat itu. Rasulullah SAW tidak pernah melarang para sahabat, tidak pernah mempersoalkan, kamu ngapain aja dagang melulu? Enggak ada. Enggak ada. Subhanallah. Ini yang perlu saya angkat karena ini luput dari umat Islam sekarang. Seakan-akan membenturkan antara kesolehan agama seseorang dengan aktivitas duniawi, bisnis, ekonomi. Padahal enggak. Lah itu 7 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu orang kaya. Yang paling miskin di antara mereka yang kaya itu Sa'ad bin Abi Waqqas, itu yang paling miskin. Gak usah tanya kekayaan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah. Gak usah tanya deh. Nanti baca buku saya aja deh kalau sudah terbit. Insya Allah saya usahakan akhir Desember ini terbit. Saya usahakan akhir Desember terbit. Itu bagian dari, menurut saya ini adalah keajaiban bagaimana Al-Quran ketika masuk. Ya. Ingat ya. Jangan berpikir, tapi kan mereka kayaknya setelah Rasulullah meninggal. Emang apa masalahnya setelah Rasulullah meninggal? Apakah predikat mereka itu sebagai orang yang dijamin masuk surga kemudian jadi hilang gara-gara Rasulullah wafat? Enggak lah. Karena jaminan masuk surga itu bukan hanya dari Rasulullah, juga dari Allah. Dari Rasulullah sekalipun. Wa may yantiqu 'anil hawa, kita tahu. Rasulullah tidak mengatakan sesuatu dengan nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, itu wahyu dari Allah. Hukumnya hukum wahyu. Terlebih Allah menyatakan yang dalam Al-Quran, menyatakan dalam Al-Quran bahwa mereka itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridho. Lah, kalau Allah sudah ridho, tentu saja Allah tidak memberikan pengakuan bahwa Allah meridhoi mereka itu, pernyataan. Allah tidak memberikan itu begitu saja. Tentu saja di penilaian berlaku abadi. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu tentang apa yang telah mereka kerjakan, tahu apa yang sedang mereka kerjakan, dan tahu apa yang akan mereka kerjakan. Artinya bahwa Allah ridha itu, keridhaan Allah ini kepada mereka dibawa sampai mereka mati. Tidak menyimpang dari Islam maksudnya. Tidak menyimpang dari Islam. Wah, anak-anakku harus paham ini. Ini menurut saya keajaiban Al-Quran. Bagaimana bisa membentuk itu dan bagaimana tidak. Jangan pikir sekali lagi bahwa itu kan memang aktivitas duniawi lah, mereka tidak ada kaitannya. Siapa bilang? Coba renungkan surah Al-Anfal. Ada salah satu ayat yang bagi saya selalu menggelitik dan menarik, ayat ini. Surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal itu kan diturunkan setelah perang Badar. Setelah kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang musyrik Quraisy dengan kekalahan yang sangat telak tuh. Quraisy itu guncang, meledak, geger. Lah bayangkan 70 tentara Quraisy itu tewas di Badar. Dan dari 70 itu puluhan orang, 20 sampai 30 itu tokoh-tokoh besarnya. Bayangkan tokoh besar. Tokoh besar Quraisy yang memusuhi Rasulullah SAW, yang menjadi, ya katakanlah tulang punggung kebanggaan dan kehormatan Quraisy, itu habis di Badar. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Uqbah bin Abi Mu'aid, Umayyah bin Khalaf, jangan itu, An-Nadhr ibn Haris, semuanya habis di Badar itu. Semuanya habis di Badar. Terang aja bagaimana dendam kesumat Mekah itu luar biasa. Intinya mereka sepakat, bertekad, kita akan balas dendam, kita akan membalaskan membalas kekalahan ini dengan menyerang Madinah. Untuk itu mereka melakukan persiapan setahun penuh sampai terjadi perang Uhud. Badar di Ramadan tahun 2, Uhud di Syawal tahun 3. Satu tahun penuh mereka melakukan persiapan. Dan persiapan pertama apa? Modal. Perang itu butuh duit besar, anggaran besar. Jadi pertama kali yang mereka persiapkan itu selain dendam kesumat yang berkobar-kobar, itu adalah apa? Modal.
uang. Jadi masalahnya ekonomi pertama kali. Orang kafir ketika mereka berkomitmen dengan kekufurannya, ingin menegakkan kekufurannya, dan kemudian ingin menghabisi kebenaran dengan kekufurannya, pertama kali menjadi modal mereka itu adalah ekonomi, harta. Maka dalam surah Al-Anfal itu Allah memberikan berita informasi sekaligus semacam semacam peringatan. Artinya secara mendalam itu adalah bentuk peringatan dari Allah kepada orang beriman. Ketika Allah menyatakan walladzina kafaru yunfikuna amwalahum ini saya tidak depan para hufaz ini. Liyasuddu an sabilillah. Ada yang mengingatkan satu orang surah Al-Anfal ini? Dibuka coba satu orang, atau terserah siapapun. Ada yang menyambung mengingatkan saya, walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takunu 'alaihim hasrah. Koreksi kalau salah. Ini dalam surah Al-Anfal. Koreksi setelah ini nggak apa-apa, jangan ditunda koreksi kalau kesalahan Al-Quran. Dan orang-orang kafir itu menyumbangkan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Tuh lihat, orang-orang kafir ketika memusuhi agama Allah itu pakai duit. Walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Dan Allah mengatakan fasayunfikunaha, dan mereka akan merealisasikan itu, akan benar-benar menyumbangkan harta mereka. Modal pertama adalah hasil dari perniagaan mereka yang gagal dicegat oleh Rasulullah SAW, yaitu kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Nilainya berapa? 50.000 dinar, sekitar 200 miliar. Itu modal pertama yang mereka kumpulkan untuk membiayai perang, untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, liyasuddu an sabilillah. Orang kafir saja, maksudnya begini sederhananya, sebagai peringatan kepada orang beriman, dengar ya, kan pesannya begini, dengar ya, itu orang kafir saja untuk menghabisi kalian, ya, untuk menegakkan, membela kekufuran mereka dan menghabisi kalian, itu mereka menyumbangkan duit nggak kecil loh. Modalnya aja udah 200 miliar. Coba. Lah kalian yang mendakwa, yang punya keinginan untuk membela agama Allah, kalian ngeluarin duit berapa? Kan itu pesannya. Orang kafir aja itu fasayunfikuna, mereka akan mengeluarkan harta dan besar. 3.000 tentara gimana mendanainya? Besar itu. Modal awalnya 200 miliar. Sekarang saya tanya kepada pengurus RK Bunda Aisyah. Kan banyak program-program ini kan pasti ada saja kan kebutuhan dana. Ya. Masih sempat mengajukan proposal nggak? Atau sudah ada yang membackup di belakang sana? Berapa ustazah tahun ini? Kalau 10 miliar mas saya tutup deh. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Nggak mudah kan walaupun ada. Susah. Ini ayat ini penting sekali loh. Itu kan semacam peringatan secara intrinsik, artinya muatan pesan di dalam itu kan peringatan. Orang-orang beriman tuh, orang kafir saja untuk membela, untuk menegakkan kekufuran mereka, untuk menghabisi kalian agama Allah dan agama Allah, itu menyumbangkan duit banyak banget. Modal awalnya ya 200 miliar. Lah kalian yang membela agama Allah ngeluarin duit berapa? Itu dia. Kita ini sekarang sering berbicara, berwacana, berjuang untuk umat,
menegakkan agama, membangun peradaban. Tapi begitu kemudian berapa yang dibutuhkan ya? Ya udahlah, saya menyumbanglah 5 juta, saya 10 juta. Bagaimana mau tegak? Proyek 100 juta aja kita kelimpungan nyarinya. 100 juta aja kelimpungan. Nah, orang musyrik itu mau menghabisi Rasulullah kaum muslimin aja modal awalnya 200 miliar saat itu loh. Ini yang difahami betul oleh para sahabat. Makanya kenapa Abu Bakar nggak pernah berhenti berdagang, Umar nggak berhenti berdagang, Utsman nggak berhenti berdagang, Talha enggak, Abdurrahman enggak. Karena ini. Kan karena uang Utsman bin Affan itulah air minum satu kota Madinah itu gratis karena dibayari Utsman. Karena Utsman bukan sekedar membeli produknya. Kalau sekarang Utsman tuh nggak beli Aqua supaya orang bisa minum, tapi beli Danonnya. Ini saya beli deh. Asik kan? Utsman tuh beli bi'ru rumah. Dan dengan sumur air dari sumur bi'ru rumah, semua orang terutama muhajirin, seluruh muhajirin dan juga tentu semua orang Madinah kemudian bebas air minum. Sebelumnya harus beli mereka. Cakep kan permainannya? Ya. Sebagian besar riwayat menyebutkan Utsman harus merogoh koceknya sebesar 2.000 dinar. Tapi ada riwayat yang saya dapatkan 3.500 dinar. Artinya antara 8 sampai sekitar 14 miliar dikeluarkan oleh Utsman bin Affan. Tapi gambarannya tadi, gambarannya adalah Utsman itu membeli sumbernya, pusatnya. Kalau air minum tuh nggak beli aqua botol, Danonnya dibeli. Kemudian setelah itu free. Allahu Akbar. Itu pula yang membuat kenapa ketika Rasulullah SAW mengumumkan di perang Tabuk itu, kita butuh dana perang melawan Romawi. Romawi itu kekuatan besar dunia seperti Amerika sekarang. Berapa dana yang dibutuhkan? Besar. Ke Tabuk 800 km besar. Pasukan yang dibawa 30.000 besar. Dana yang dibutuhkan besar. Negara nggak punya duit. Rasulullah nggak punya uang. Terus bagaimana kemudian proyek ini berjalan? Ya orang-orang yang kaya lah saat itu bermain. Saat itu Ali bin Abi Thalib nggak bisa berkutik untuk mendanai perang, nggak punya. Ali punya keahlian sebagai tentara yang hebat, iya betul. Ksatria yang tangguh tanpa tanding, betul. Tapi untuk membiayai operasional perang Tabuk nggak bisa dengan kegagahan. Jelas di situ membutuhkan dana. Saat itu siapa yang dalam hal ini gitu ya? Yang berperan, ya para pedagang itu. Kan mereka yang kena ibarat kata sentilan Al-Quran tadi, surah Al-Anfal itu. Orang-orang musyrik aja itu, untuk menegakkan kekufuran mereka, untuk membela kemusyrikan mereka, untuk menghabisi kalian, untuk menghalangi kalian dari jalan Allah, untuk meruntuhkan agama Allah, itu menyumbangkan harta. Yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, fasayunfikunaha. Nah kalian, nah karena itu Abu Bakar membawa 100% hartanya, Umar membawa 50% hartanya, Abdurrahman bin Auf disebutkan membawa sekitar 200 uqiyah. Kalau 200 uqiyah emas itu sama dengan 6 kilo, kurang lebih 6 kilo. Sekitar kalau sekarang ya 6 kilo berarti 6 miliar. Utsman bin Affan membawa 1.000 dinar, menyerahkan 700 ekor unta, ada yang riwayat mengatakan 950 ekor unta, 300 ekor kuda, ada yang mengatakan 50 ekor kuda, dan banyak lagi yang diberikan Utsman saat itu. Sehingga pasukan itu bisa berangkat, sampai disebut pasukan itu bisa berangkat, sebenarnya sekian besar yang menanggungnya itu Utsman biayanya. Abbas, paman Nabi SAW itu menyumbangkan kurang lebih 8.000 dinar. Riwayat yang saya dapatkan, 8.000 dinar. Ya 8 kali 4 aja, 320 miliar. Saya akan, ini kita harus pahami dengan baik.
Ini miracle, ini Al-Quran ketika membentuk cara pandang. Karena kemudian akan melahirkan keajaiban-keajaiban. Kan nggak kebayang dong sekarang. 700 ekor unta itu menyerahkannya aja pasti simbolis. Nggak mungkin dong, kan menyerahkan di Masjid Nabawi ya. Kan Rasulullah menerima sumbangan itu di Masjid Nabawi. Bagaimana Utsman membawa 700 ekor unta ke dalam masjid? Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Untanya mah tetap di tempatnya, di kandangnya. Kandangnya pasti kebayang ya, gede ya pasti 700 ekor. Kalau dinilai berapa coba? Saya mendapatkan riwayat Rasulullah pernah membeli unta milik Jabir itu 13 dinar. 13 dinar itu sekitar 52 juta. Ambil 50 juta. Berarti kalau Utsman menyerahkan 700 ekor unta secara nilai ya 50 kali 700 lah. 700 kali 5 aja kan sudah 3.500. Berarti berapa? 35 miliar. Ya, nggak kebayang itu. Tidak kebayang. Allahu Akbar itu. Unta itu kan kendaraan. Kebutuhan untuk perang itu kan kendaraan. Itu 800 km itu kan sini Surabaya, lebih bahkan. Dari Jakarta ke Surabaya maksudnya sini itu ya. Tadi ada berapa 7 kota. Taruhlah dari Jakarta ke Surabaya. Itu kan memang harus pulang pergi udah 1.600. Itu harus kendaraan besar, harus kendaraan yang kuat. Apalagi untuk perang. Artinya gini sajalah. Ketika Rasulullah SAW membutuhkan fasilitas untuk menunjang operasional, istilahnya kan begitu kalau sekarang. Itu Utsman itu mainnya bukan saya 10 ekor unta, nggak gitu. 700 ekor unta bayangin. Sama dengan kalau sekarang ini RQ mana gitu ya, RQ Bekasi lah gitu, membutuhkan kendaraan operasional. Itu kemudian ada orang agnia, orang kaya muslimin datang, oh RQ butuhkan ini ya, gini aja deh, saya sudah telepon itu kepala showroomnya yang ada di sini, nggak terserah mau Mitsubishi mau Toyota, kira-kira 10 Pajero 10 Fortuner cukup nggak? Kira-kira kalau ada bahasa kayak gitu gimana rasanya? Gitu. 10 Fortuner. Kan nggak, sekarang mah susah gitu ya. Ada orang ngomong ada bahasa gitu. 10 kira kalau 10 Fortuner saya kirimkan cukup? Gini. Padahal 10, Utsman 700. Kita lihat fungsinya, bukan masalah harganya 50 juta dengan sekian ratus juta, tapi fungsinya. Fungsinya sama kan, sebagai kendaraan operasional. Allahu Akbar. Ini kalau bukan karena orang-orang yang mendalami Al-Quran. Kan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu itu kan perawinya kan Utsman bin Affan kan itu. Utsman bin Affan kan. An Utsman bin Affan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim kan muttafaq alaihi kalau tidak salah. Kan salah satu sanadnya itu kan nyambungnya ke Utsman. Atau yang masyhur bahkan yang tahu saya Utsman, dari Utsman. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dia menjadi sumber riwayat ini dari Rasulullah SAW. Dan Utsman pula yang begitu. Ini keajaiban Al-Quran. Al-Quran melahirkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa dalam membentuk kepribadian manusia. Jadi bukan sekedar i'jaz lughawi, bukan i'jaz kemukjizatan bahasa, gitu ya. Yang ternyata ketika kita gali secara kebahasaan, Al-Quran itu mencakup atau maknanya begitu luas, mencakup berbagai aspek kehidupan. Yang itu bagi kita sekarang saja masih mungkin menjadi bagian dari penemuan baru atau masih dalam penelitian, tapi Al-Quran sudah masuk ke situ. Itu i'jaz lughawi plus i'jaz ilmi, kemukjizatan sains. Tapi saya menyoroti kemukjizatan Al-Quran dari aspek apa? Aspek psikologi, aspek kepribadian, aspek sebenarnya yang terkait dengan kemanusiaan, artinya membentuk karakter manusia. Al-Quran luar biasa. Dan sebenarnya ini yang bisa dikatakan ranah yang sangat luas, karena tidak
dibutuhkan seorang yang memiliki keilmuan atau bidang keilmuan yang spesifik sebagai saintis ataupun sebagai seorang ahli bahasa untuk masuk ke kemujizatan lugawi ataupun ilmi. Ini kemujizatan pendidikan Al-Quran. Orang-orang yang saya sebut tadi itu orang yang bergumul dengan Al-Quran siang malam dengan sangat luar biasa. Baca Utsman bin Affan itu paling tidak 3 hari mengkhatamkan Al-Quran. 1 rakaatnya itu sudah sekian juz. Itu Utsman bin Affan. Saya katakan tadi, ketika dia ditebas, ketika dibunuh Utsman bin Affan itu sedang membaca Al-Quran. Itu dia. Jadi ya ahli ya begitu ya semuanya. Ini luar biasa ini. Saya mengangkat banyak ini dan saya ingin terus mengangkat ini ya. Karena ini sisi yang tadi saya katakan sebenarnya bisa dijangkau oleh sebanyak-banyaknya orang karena aspek pendidikan. Kita tidak harus menjadi saintis untuk memahami ini dari Al-Quran. Menggali ini. Kita tidak harus menjadi ahli bahasa yang sangat-sangat luar biasa untuk memahami aspek-aspek kebahasaan. Al-Quran itu kata kalau tidak salah Syekh Muhammad Abdullah Darraz, ini salah satu bukunya, karyanya ada di sini. Saya tunjukkan ini buku penting untuk karena terkait dengan masalah akhlak. Rumah Al-Quran saya anjurkan punya buku ini untuk menjadi kajian, terutama di level guru-gurunya dulu sebelum masuk ke anak. Beliau ini ulama Al-Azhar yang unik, keturunan ulama, ayahnya juga ulama besar. Abdullah Darraz, ini Muhammad Abdullah Darraz. Beliau ini menyelesaikan studi S3-nya di Sorbonne di Prancis. Tapi ketika masuk S3 itu betul-betul karena ingin mendalami pemikiran Barat saja. Artinya bukan ingin tahu Islam di Barat, bukan. Artinya ketika masuk ke Sorbonne itu ilmu Islamnya sudah ke ubun-ubun. Gitu. Beliau ini. Maka kemudian beliau mengerti Barat, pemikiran Barat, dan beliau menulis kemudian dalam aspek akhlak, gitu ya, aspek akhlak, aspek moral, gitu. Yang itu menjadi pembahasan para filosof Barat kan, dan beliau kemudian mengetengahkan ini. Artinya ini adalah dustur al-akhlak itu artinya sama-sama dengan filsafat moralnya Islam. Gitu, kalau dibahasakan secara umum gitu, jadi filsafat moral. Kan Barat itu kan juga membahas itu. Apa sih moral dalam pemikiran Barat yang kemudian itu menjadi dasar pembentukan karakter manusia Barat dan seterusnya. Nah, Syekh Muhammad Abdullah Darraz itu kemudian menulis disertasinya tentang ini. Jadi ya, filsafat moral dalam Islam yang dalam redaksi beliau adalah Dusturul Akhlak fil Quran. Gitu ya, fil Quran. Jadi bagaimana menggali filosofi akhlak yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran atau pemahaman terhadap Al-Quran, gitu ya. Jadi ini menarik sekali buku ini. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu ibarat berlian, diamond. Dia memiliki banyak sisi. Al-Quran itu punya banyak sisi. Artinya seorang ahli bahasa akan menemukan ijaz lugawinya dan akan geleng-geleng kepala, nggak kebayang. Kalau dalam masalah kebahasaan silahkan kumpulkan, cari, dan saya juga ingin mencari buku-bukunya Profesor Dr. Fadil As-Samurai. Itu menarik sekali karena beliau ahli bahasa, pakar bahasa, dan beliau luar biasa pendalaman terhadap Al-Quran. Seorang yang pernah malang melintang dalam kehidupan yang luar biasa gelap, pernah menjadi ateis sebelum kemudian beliau taubat dan kemudian setelah itu betul-betul mendalami Al-Quran dan ahli bahasa, pakar bahasa. Saya suka mengikuti di channel YouTube-nya. Contohnya ketika membahas inna hadani lasahiran. Wah, itu kan menarik kalau dalam nahwu. Inna hadani, kenapa enggak inna hadaini? Wah, coba cari sendiri. Cuma yang kayak gitu kan menarik sekali. Karena ternyata di dalamnya maknanya yang sangat luar biasa, gitu loh. Nah, ketika seorang itu ahli sains,
dan dia punya kedalaman terhadap Al-Quran juga, pemahaman terhadap Al-Quran. Kemudian dengan perangkat sainsnya itu kemudian dia menemukan aspek-aspek sains dalam Al-Quran yang sangat luar biasa. Profesor Zaghlul Najjar ada beberapa kitabnya tentang masalah kalau nggak salah tentang masalah nabat, tentang masalah pepohonan dalam Al-Quran seperti apa. Dan juga saya lupa ada seorang juga yang pernah dikutip dan saya pernah baca ketika menafsirkan tentang Al-Alaq dalam surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq itu kan kalau dalam terjemahan kita itu segumpal darah kalau tidak salah. Segumpal darah kalau nggak salah ya. Atau segumpal daging. Segumpal darah kalau nggak salah. Tapi dalam penafsiran beliau, karena beliau seorang ahli sains, Al-Alaq itu kan memang juga secara bahasa tidak pernah bisa diartikan sebagai segumpal darah gitu ya. Artinya dia memiliki multitafsir gitu. Alaq itu sebenarnya lebih kepada bukan masalah bahannya apa, dia darah ataupun daging, bukan itu, tapi masalah dari kata alaqanya, sesuatu yang nempel. Sisi itu yang menarik gitu. Alaq itu di situ. Semua khalaqna alaqatan dan seterusnya. Sementara di sisi lain orang membahasnya ya kayak berlian. Orang atau setiap orang dengan segala kelebihannya bisa melihat dari satu sisi. Tapi dari sisi manapun dia melihat Al-Quran, gitu ya, maka Al-Quran akan selalu menampilkan keindahan. Seperti sisi-sisi berlian itu. Berlian banyak sisi, tapi dilihat dari sisi manapun dia tetap berlian. Ini analogi untuk memudahkan saja. Tentu Al-Quran lebih indah daripada berlian. Makna ini bukan makna baru. Sahabat Nabi Abu Darda itu mengatakan begini dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad. Kalau diterjemahkan begini, seseorang tidak akan benar-benar memahami agama secara mendalam, atau dalam pengertian lain, seseorang tidak bisa menjadi ulama yang sesungguhnya, yang betul-betul berilmu, ulama yang mendalam pengetahuannya tentang agama. Tidak akan bisa, kecuali kalau dia sudah bisa melihat banyak sisi pada Al-Quran. Subhanallah. Ini Abu Darda, sahabat Nabi, dia guru ahli Syam. Ulama-ulama Syam itu murid-muridnya Abu Darda, ulama-ulama tabi'in. Ya, Abu Darda mengatakan begini, saya ulangi ya, seseorang tidak akan pernah bisa mendalami agama ini atau benar-benar faham tentang agama ini kecuali setelah mampu atau sanggup atau dapat melihat banyak sisi pada Al-Quran. Hatta yara fil Qur'ani aujuh atau minal Qur'ani aujuhan. Jadi orang yang terbatas ilmunya ketika baca ayat Al-Quran, dia pahamnya segitu aja gitu loh. Tapi semakin dalam ilmunya ketika dia membaca Al-Quran, gitu ya. Dan mungkin dia membaca ayat yang sama, kalau kemarin dia pahamnya A, dia pahamnya B. Dan perbedaan pemahaman dalam Al-Quran bukan berarti negatif. Ini adalah pemahaman, perbedaan variatif, artinya perbedaan pengembangan varian pemahaman yang saling melengkapi, saling mendalami. Itulah. Allahu Akbar. Ini menarik. Jadi Al-Quran itu ketika seorang memiliki ilmu sebatas atau di level 5 contohnya, dia bisa saja memahami satu ayat itu A. Tapi kemudian ketika dia ilmunya bertambah sampai level 7 dan membaca ayat yang sama, itu kemudian dia melihatnya B. A dan B di sini bukan berbenturan. Karena pada dasarnya tidak akan ada benturan dalam Al-Quran. Gitu ya. Tidak ada ikhtilafan katsira, itu dijamin. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau memang itu bukan dari Allah, pasti ada bentrokan, benturan, tapi kan nggak akan ada. Yang ada akan adalah koherensi
Yang ada adalah keseimbangan, keindahan, yang keserasian itu dalam Al-Quran. Tapi tadi kayak ibarat apa namanya, berlian itu dia banyak sisinya indah-indah semua. Maka nikmatlah, bahagialah anak-anakku yang kemudian ketika mendapatkan anugerah kenikmatan dari Allah untuk membaca dan menghafal Al-Quran, kemudian mendapatkan anugerah kenikmatan untuk memahami dan mendalami makna Al-Quran, sampai pada tahap kok saya perasaan gak pernah bosan baca Al-Quran, karena setiap kali saya baca ada sesuatu yang baru yang saya dapatkan dari Al-Quran. Dan itu pula yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, bahwa Al-Quran itu la yakhlaq min kasratil dzikr, tidak akan basi, tidak akan lusuh, tidak akan kucal karena saking sering dibaca, saking sering diulang. Akan selalu segar, ghaddan tariyan, akan selalu segar Al-Quran itu, dan selalu menyegarkan karena keindahannya. La tanqadi ajaibuh, tidak akan habisnya keajaiban Al-Quran itu. Itu taufik dari Allah kalau kita bisa sampai di situ. Dan itu yang harus menjadi target kita, karena hanya dengan berada di level itu, Al-Quran atau kita bisa berdekatan dengan Al-Quran sesuai dengan proporsi fungsi yang diberikan oleh Allah, bahwa Al-Quran adalah hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu menjadi petunjuk. Al-Quran bukan sekedar bahan bacaan, Al-Quran bukan sekedar bahan hafalan, tapi Al-Quran adalah hudan, petunjuk, pedoman hidup, wabayinat, dan keterangan-keterangan yang detail, yang jelas, sehingga kehidupan kita semakin nyaman, hidup kita semakin nyaman dalam perjalanan musafir ini, di dalam kehidupan dunia ini, karena kita berpedoman kepada Al-Quran. Wallahu ta'ala alam, itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan keajaiban Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menjadi atau menginspirasi terutama anak-anakku dan juga dewan guru, para pengurus, untuk terus mengembangkan rumah Quran Bunda Aisyah ini dari satu wahana untuk tahfidz menjadi wahana untuk tafhim, gitu ya. Ta'lim Al-Quran lebih luas dari sekedar tilawah, qiraah dengan hafalan, ke kemudian sampai ke tadabburan. Mudah-mudahan itu, sehingga kemudian Al-Quran betul-betul berfungsi menjadi pedoman hidup, menjadi petunjuk, bukan sekedar menjadi bahan apa namanya hafalan yang ada di dalam memori kita ataupun anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam.